Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Wahyu Sugiarto SPD. Guru SMA N2 Danau Sembulu. Calon Guru Penggerak Angkatan 9. Kabupaten Seruyan. Provinsi Kalimantan Tengah. Kali ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 2.3. Tentang coaching supervisi akademik. Yaitu praktik dan refleksi supervisi akademik. Berdasarkan paradigma berpikir coaching. Di kelas 09.04 BGP Kalimantan Tengah. Saya didampingi oleh Bapak Agus Hermawan SPD sebagai pengajar praktik. Dan Ibu Artiana SPD M-Link sebagai fasilitator. Adapun tujuan pembelajaran khusus aksi nyata modul 2.3 ini adalah CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Panduan kegiatan mandiri aksi nyata modul 2.3 ini yakni: pertama, CGP akan melakukan praktik dengan rekan sejawat. CGP berperan sebagai supervisor dan satu rekan sejawat menjadi guru yang diobservasi. Kedua, CGP akan melakukan praobservasi berupa percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Bagian ini direkam sebagai bahan pendukung penilaian dan refleksi CGP. Hasil rekaman diberikan kepada pengajar praktik. Ketiga, CGP melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat. CGP membuat catatan lembar observasi sebagai data yang akan digunakan pada pasca observasi. Keempat, setelah mendapatkan data hasil supervisi, CGP akan melakukan sesi percakapan pasca observasi. Pada sesi ini CGP mempraktikkan pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching, refleksi dan kolaborasi. Percakapan perencanaan yang dihadirkan sebagai perencanaan pengembangan diri guru ke depannya. Dalam supervisi akademik ini, saya Wahyu Sugiarto SPD berperan sebagai supervisor, dan Bapak Cahyo Indarto SPD berperan sebagai guru yang akan diobservasi. Adapun tahapan dalam kegiatan supervisi akademik ini antara lain: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Sugiarto, sarjana pendidikan. Saya guru dari SMA Negeri 2 Danau Sembulu, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kali ini saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh Pak Cahyo Indarto, yang mana beliaunya ini salah satu guru di SMA Negeri 2 Danau Sembulu mengajar bahasa Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cahyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya ini Pak Cahyo? Alhamdulillah kabarnya baik, Pak. Oke, alhamdulillah. Begini Pak Cahyo, hari ini saya mempunyai niatan untuk melakukan percakapan praobservasi, yang mana sebelum saya nanti melakukan pengamatan observasi di dalam kelas yang Bapak ajar nanti, perlu Bapak ketahui perihal tujuan supervisi ini bukan untuk mencari kesalahan dari Pak Cahyo, tetapi untuk kita mengevaluasi prosesnya jalan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Cahyo. Baik, Pak. Intinya pada dasarnya apapun itu kan untuk kebaikan sekolah kita, Pak. Jadi ya baik buruknya ya siap untuk melaksanakan itu semua. Baik. Dan perlu Pak Cahyo ketahui juga kenapa saya melakukan praobservasi ini, yaitu sebagai persiapan awal, Pak. Jadi nanti kita mulai melakukan perbincangan apa-apa saja yang perlu kita persiapkan untuk Pak Cahyo lakukan di dalam observasi nanti. Yang pasti di dalam kelas nanti harapan saya Pak Cahyo nanti lebih percaya diri, lebih memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa kita.
ya intinya pada dasarnya ya proses mungkin apa ya akan berbeda. Biasanya tanpa ada apa bapak atau ibu guru pengawas atau bapak ibu guru pendamping di dalam kelas, kemudian ada pasti ada, tapi hal itu tidak terlalu berpengaruh Pak. Intinya ya harapannya nanti pas waktu pelaksanaan tidak grogi, artinya seperti itu. Baik, nggih. Baik, untuk mengawali kegiatan observasi ini, pra-observasi ini, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu Pak Cahyo. Kira-kira ini untuk pembelajaran besok, apa tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Cahyo besok? Ya, untuk besok rencananya ada di kelas IPS 2 Pak. Oke. Rencananya pelajaran ya untuk menyelesaikan materi mengenai hikayat atau cerita rakyat. Nah, dalam tujuan pembelajarannya rencananya apa namanya? Yang pertama adalah mengidentifikasi pokok hikayat. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Nah, mungkin apa yang akan kita selesaikan di apa namanya di semester ini di awal untuk materi hikayat di pertemuan itu rencananya itu Pak. Oke, baik. Berarti ada dua tujuan pembelajaran ya? Ya, yang mungkin ada dua yang mungkin tujuan Bapak pembelajaran. saya akan capai. Jadi terus selanjutnya kira-kira ini area pengembangan apa saja yang kira-kira Pak Cahyo akan capai pada pembelajaran nanti? Ya, yang pertama pastinya mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan hikayat. Ya, hikayat itu seperti apa? Harapannya mungkin anak-anak sering dengar atau dalam lingkungan masyarakat itu sudah berkembang, tapi kenyataannya yang diceritakan itu kadang memang tidak tertulis, ya, tidak tertulis. Tapi itulah yang disebut hikayat. Jadi tujuannya anak-anak semakin tahu mengenal mengenai hikayat. Kemudian dari hikayat tersebut ada hal-hal yang mungkin dapat dipelajari karena ya walaupun sudah berbeda zamannya, tetapi tetap saja ada nilai yang masih bisa dipelajari di zaman sekarang. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, baik. Jadi kalau saya mendengarkan bagaimana rancangan yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun metode pembelajaran apa saja kira-kira Pak? Nah, rencananya besok rencana menggunakan pendekatan STEAM, kemudian model pembelajaran PBL, Pak. Ya, problem based learning. Kemudian nanti untuk apa namanya untuk metode belajarnya ya nanti ada kerja kelompok, kemudian diskusi. Nah, nanti setelah diskusi ada presentasi dari apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Baik, luar biasa Pak Cahyo. Berarti pembelajaran Pak Cahyo besok rencananya akan menggunakan strategi pembelajaran discovery learning dengan model pembelajaran PBL dan apa namanya menggunakan kolaborasi ya, berkolaborasi ya. Ya. Oke. Nah, gini juga Pak, kalau waktunya memang cukup, mungkin ya planning waktunya, mungkin bisa memasukkan kuisis untuk anak-anak biar lebih semangat Pak. Oke, siap. Oke, baik. Berarti itu berarti nanti masuknya ke media nih Pak ya. Makanya saya tanya lagi nih ke berikutnya nih. Dengan media kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan besok di dalam kelasnya? Itu mungkin salah satunya nanti menggunakan kuisis tadi. Ya, pasti apa selain apa ya, selain dari penggunaan video yang diambil dari YouTube, mungkin kan apa ya anak-anak lebih senang mempelajarinya, melihatnya. Kemudian dari setelah itu apa namanya, nah ditambah lagi dengan menggunakan apa tadi yang aplikasi kuisis tadi, Betul. harapannya ya memadukan antara pembelajaran yang mengambil dari internet, kemudian mengembangkannya lewat kuisis tadi, harapannya ya pembelajaran akan lebih menarik, anak-anak lebih semangat dalam belajar. Baik, kalau saya bisa menangkap, mungkin Pak Jaya ini sudah mulai menerapkan pembelajaran dengan berdiferensiasi konten, gitu ya. Kontennya baik berupa video pembelajaran, PowerPoint, termasuk nanti dalam proses
produknya nanti bisa melalui Koisis tadi. Oke, baik Pak Jaya. Untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira nih, kapan ini untuk rencana pembelajaran dan di kelas apa ini kira-kira? Oh ya, kebetulan besok ada jam 3.4 ada di kelas 10 IPS 2. Ya, jadi pas kebetulan Pak Wahyu tanya, nah pas kalian memang materi yang mau dipaparkan di kelas 10 IPS 2, Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Jaya. Jadi nanti besok ya, kalau Pak Jaya ada pembelajaran di kelas 10 IPS 2 ya tadi ya. Iya. Insya Allah nanti saya akan izin minta Pak masuk ke kelasnya Pak Jaya untuk melakukan supervisi di dalam kelas, melihat, mencatat hal-hal yang mungkin terjadi di dalam kelasnya Pak Jaya nanti. Siap-siap, Pak. Nggih. Ya. Mungkin di situ juga harapannya dari apa yang Bapak lakukan, mungkin sebagai evaluasi saya ketika saya berada di dalam kelas. Karena kadang kalau kita beranggapan atau menilai sendiri seperti apapun ya, kita menilai diri sendiri ya kayak pasti sangat subjektif. Tapi akan berbeda ketika Bapak mungkin ketika nanti melihat, mungkin dari ya, apa yang Bapak lihat, mungkin Bapak bisa memberikan masukan dan sebagainya untuk perbaikan saya, khususnya seperti itu. Baik Pak Jaya. Apa yang disampaikan Pak Jaya tadi mungkin nanti akan kita lakukan Pak Jaya setelah observasi di dalam kelas nanti. Sekalian ini saya sampaikan, setelah nanti observasi di dalam kelas nanti kita akan melakukan percakapan lagi pasca observasi, termasuk nanti refleksi bagaimana pembelajaran Pak Jaya selama di dalam kelas. Jadi baik atau tidaknya atau buruknya itu nanti kita evaluasi bersama untuk perbaikan cara kita mengajar, untuk kita ini memberi pelayanan kepada siswa pendidikan yang paling terbaik. Gitu Pak Jaya. Siap Pak. Baik. Sebelum saya akhiri percakapan observasi ini, kira-kira yang Pak Jaya dapatkan dalam percakapan hari ini apa kira-kira? Dari percakapan ini jelas yang pertama mengenai supervisi tadi ya Pak, yang mengenai supervisi. Kemudian ya dari supervisi tadi akhirnya kan bisa berkembang ke hal yang lain, ya terutama jelas dalam dalam pembelajaran, mungkin cara mengajar dan sebagainya, dan itu adalah imbasnya ke sekolah. Harapannya seperti itu, secara personal maupun secara kedinasan. Jelas harapannya ya perbaikan itu kan mulai dari diri, ya mulai dari diri, nah baru bisa ke yang lain. Betul. Ya, nah seperti itu Pak. Baik. Terima kasih Pak Jaya atas kesediaan meluangkan waktu untuk melakukan percakapan observasi ini, dan bertemu lagi kita di kegiatan observasi di dalam kelas di hari Kamis besok ya. Dan kita di pasca observasi bertemu di kelas 10 IPS 2 Pak. Oke, siap. Baik, terima kasih. Demikian percakapan saya dengan Pak Jaya Indarto, guru SMA Negeri 2 Danau Sembulu, mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang mana untuk kegiatan observasi di dalam kelas akan kita laksanakan besok, dan insya Allah setelah di dalam kelas nanti akan kita laksanakan kegiatan percakapan pasca observasi. Dari saya, Wahyu Sugiarto, SMA 2 Danau Sembulu, guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Serian, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa?
Oke, Raffi silakan mungkin dulu. Oke. Oh ya, walaupun cuacanya hari ini hujan, tapi kalian tetap semangat ya. Jadi cuaca tidak menghalangi kalian untuk tetap bisa hadir di kelas ini untuk mengikuti pelajaran. Harapannya apa yang sudah kalian lakukan hari ini ya akan membawa kebaikan untuk kalian juga. Ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi ini, mari saya akan mengabsen terlebih dahulu. Puyana Ditya, dan kemudian Cici Nur Afrianti ya. Kemudian Danang Ferdian, kemudian Norelita, kemudian Nurul Khotimah. Oh ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai anekdot. Ya, kemudian di pertemuan sebelumnya kita sudah ulangan. Sekarang pada bab selanjutnya kita akan mempelajari mengenai menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman. Ya, menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman atau hikayat. Pernah mendengar istilah hikayat? Pernah? Atau belum? Pernah. Saya rasa istilah hikayat mungkin sering kalian dengar. Atau kalian pernah mendengar istilah cerita rakyat? Nah, cerita rakyat atau hikayat itu sebenarnya sama, ya, sama saja. Oke, nah, pada pelajaran ini tujuannya yang akan kita mempelajari hikayat adalah yang pertama adalah mengidentifikasi ciri atau karakter dari teks cerita lintas zaman atau hikayat, ya. Kemudian yang kedua mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita lintas zaman atau hikayat, baik lisan maupun tulisan. Kemudian yang ketiga, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita lintas zaman atau hikayat. Dan yang terakhir adalah menceritakan kembali cerita lintas zaman atau hikayat yang didengar dan dibaca. Oke, jadi pada dasarnya ada beberapa hal yang akan kita selesaikan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi ciri atau karakter teks cerita lintas zaman atau hikayat. Oke, pertama sekarang kalian lihat, bisa kalian lihat, sudah ada yang mungkin penglihatannya kurang jelas dari belakang. Kalau penglihatannya kurang jelas, kalian bisa pindah di depan, ya. Karena kadang kalian mungkin memang kurang jelas, tapi malu untuk mengakunya. Jadi kalian tetap memaksakan duduk di belakang. Padahal sebenarnya di satu sisi itu sangat mengganggu juga untuk perkembangan kalian. Ya, kalau memang kalian tidak bisa melihat dari jarak jauh, mungkin karena harus kalian menggunakan kacamata, ya harusnya nggak usah malu. Kalian bisa geser ke depan biar kalian bisa melihat apa yang ada di layar. Oke, yang kalian bisa lihat di situ sudah. Yang pertama, apakah di daerah kalian terdapat kisah lama yang disampaikan secara turun-menurun? Ada atau tidak? Oke, cerita apa? Siapa yang berani mengajukan jari kalian? Oke. Cerita yang turun-temurun. Oke, katanya tadi sepakat ada, menjawab semua. Sekarang siapa yang mau memberi contoh di daerah kalian cerita yang turun-temurun? Oke. Siapa? Oh, barangkali kan belum tentu dalam satu kelas ini satu kampung dengan Nabil, ya. Mungkin ceritanya akan berbeda. Apalagi ada beberapa dari kalian perantau, orang tua kalian perantau, otomatis jelas cerita rakyat atau hikayat yang berkembang di daerah kalian dengan daerah di sini pasti berbeda. Termasuk saya juga seperti itu. Cerita di daerah saya dengan cerita di sini pasti berbeda, ya. Tapi dari cerita yang berbeda itu adalah khasanah budaya, ya. Jadi memperkaya budaya di Indonesia. Oke, contoh Nabil tadi. Tadi mengatakan mengenai buaya putih. Seperti apa
contoh buaya putih. Ceritanya seperti apa? Karena ceritanya kan pasti turun temurun, ya. Kalau kalian lihat di buku, ya pasti nggak ada. Karena ceritanya turun temurun kan jelas. Di situ disebutkan turun temurun. Nah, ini ya turun temurun. Oke, seperti apa ceritanya, Nabil? Asal usul? Itu di daerah mana? Daerah Bima. Oh, berarti dari Bima sana. Oke, ceritanya seperti apa? Ini harapannya yang lain juga tahu juga, ya. Di sini kan bukan hanya orang Kalimantan saja. Ternyata ada teman kalian yang dari Bima. Ya, oke, ceritanya seperti apa? Ceritanya seperti apa? Ya, versi kamu yang kamu dengarkan saja. Versinya seperti apa? Dahulu kala hiduplah seorang janda bersama satu anaknya. Ibunya bernama Bodoro, Iya. anaknya bernama Kiandi. Terus? Bodoro selalu memanjakan anaknya sehingga membuat anaknya keras kepala dan Iya. gak mau mendengarkan ibunya. Iya. Kemudian? Terus ringkas ceritanya seperti apa? Kalau mungkin kamu menceritakan terlalu detail kan jelas mungkin nggak apa, mungkin kamu dengarnya kan sekilas-sekilas, tapi inti dari ceritanya seperti apa? Bodoro pun itu capek dengan kelakuan anaknya. Iya. Oke, kalian perhatikan. Bentar, suaranya. Seorang raja yang bernama Dia adalah raja yang bijaksana dan memiliki permaisuri yang sangat mencintai kelasnya. Bernama Putri Siti Pandita. Tersebutlah perkataan seorang raja. Wahai Adinda, lamanya rumah tangga yang sudah jalani, buat Anda bahagia. Namun, dari berkembang akan juga ahli waris kerajaanku ini. Begitu juga yang sedang Adinda cemaskan, Kanda. Sudah Dinda coba meminta tolong beberapa tabib, namun Dinda tak kunjung juga mengandung. Maka pada suatu hari itu, ia pun menyuruh orang membaca doa dan bersedekah kepada fakir miskin. Berapa lamanya Tuan Putri Siti Pandita hamil dan melahirkan 2 putra laki-laki. Adapun yang tua keluarlah dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syekh Putri dan anaknya yang mudanya. Oke, sudah? Ya, bentar ya. Tadi kalian sudah menyaksikan. Oke. Jadi, apa yang ada kalian lihat tadi? Kalian perhatikan ciri-ciri dari hikayat. Oke, yang pertama dari cerita tadi yang kalian dengarkan tadi, yang pertama isi cerita berkisah pada tokoh raja dan keluarga. Tadi ceritanya berkisah di mana? Oke, istana kerajaan. Oke, tadi disebutnya sebagai istana sentris karena ruang hidupnya adalah di istana. Kemudian yang kedua adalah bersifat pralogis, maksudnya mempunyai logika tersendiri yang tidak sama dengan logika umum. Jadi ceritanya bukan cerita yang umum seperti saat ini ya, karena ini bercerita mengenai kehidupan yang lalu. Kemudian yang ketiga, menggunakan banyak kata arkais. Arkais itu apa? Tuh. Oke, sebenarnya arkais itu adalah bahasa yang tidak lazim kita temukan di sekarang, karena bahasa itu biasanya masih lebih ke bahasa Melayu. Oke, bahasanya lebih ke Melayu. Contoh katanya hatta, sahdan, sahibul hikayat, konon, menurut, empunya cerita. Biasanya kalian akan temukan dalam cerita-cerita hikayat. Kemudian yang ketiga, tidak diketahui nama pengarangnya. Kemudian atau yang disebut anonim. Dari Sumama tadi menceritakan mengenai gendang, ya mengenai gendang tadi. Apakah tahu si penulisnya? Tidak tahu, ya, karena cerita itu hanya turun temurun. Kemudian ketika tadi ada menceritakan mengenai buaya putih tadi, apakah tahu si awal dia bercerita? Kan nggak tahu juga. Maka itu disebut sebagai anonim.
Kemudian yang berikutnya adalah tema dominan dalam hikayat adalah petualangan, ya. Karena tadi dalam hikayat yang kalian saksikan tadi ada seorang anak raja dua kan berpetualang juga kan? Nah, mereka berpetualang juga. Oke, dan yang terakhir adalah penokohan. Penokohan dalam hikayat bersifat hitam putih, artinya tokoh baik diungkapkan baik, tokoh jahat diungkapkan jahat. Oke, jadi ada yang baik dan ada yang buruk. Tetapi dalam sebuah hikayat dia diceritakannya secara jelas. Kalau yang baik itu seperti ini, yang buruk itu seperti itu. Ya, jadi bisa secara langsung diperlihatkan. Oke, selanjutnya. Tema. Unsur pembangun dalam sebuah teks hikayat dibagi menjadi dua. Unsur pembangun teks dibagi menjadi dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsiknya meliputi tema, penokohan, amanat, alur, latar, mungkin ada ada tokoh, ada penokohan dan sebagainya. Oke, kemudian nilai ekstrinsik. Ya, nilai ekstrinsik, nilai sosial. Nilai sosial itu berarti kalau nilai sosial tahu? Sosial. Oke, sosial itu berkaitan dengan banyak orang ya, dengan masyarakat. Oke. Kemudian nilai budaya. Budaya itu kebiasaan. Kebiasaan yang berkembang di daerah itu seperti apa? Itu budaya. Kemudian nilai agama. Berarti nilai religi. Kemudian nilai pendidikan. Oke. Kemudian struktur hikayat meliputi yang pertama abstrak, kemudian abstrak itu awal mulanya, kemudian orientasi itu berkaitan dengan beberapa aspek, kemudian krisis, kemudian reaksi dan koda. Jadi diingat struktur dari hikayat dibagi menjadi 5. Oke, kemudian kaidah kebahasaan. Oke, konjungsi temporal. Urutan waktu digunakan yang sering digunakan ya. Ini konjungsi atau kata hubung temporal, dia berkaitan dengan waktu. Oke, contohnya seperti ini. Kemudian personifikasi, majas yang digunakan personifikasi, kemudian anatomasia, kemudian smil. Oke, yang perlu kalian perhatikan. Oke, kemudian majas lagi yang digunakan adalah majas metafora, kemudian majas hiperbola. Oke, contoh seperti itu nanti akan kalian dapatkan kalau kalian membaca hikayat. Kalian akan menemukan itu. Nah, kemudian perbedaan hikayat dengan cerpen. Kalau dalam hikayat tokohnya di sini bukan tokohnya itu banyak, ya. Tapi kalau dalam cerpen dia terfokus pada satu atau dua tokoh saja, yang lainnya hanya pendukung. Tetapi kalau dalam hikayat dia melibatkan banyak tokoh. Oke, kemudian langkah-langkah menciptakan kembali. Oke, seperti ini. Oke, sekarang selanjutnya kalian membuat kelompok. Silakan ada berapa? Berhitung 1 sampai 6. 1 sampai 6, kemudian 1 sampai 5 saja. Berganti. Mulai dari 1 sampai 5 selesai, 1 habis 5 1 gitu lagi ya. Oke, mulai dari Yeskia, hitung. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1. Wah, ini. Kemudian 3 4 5 1. Oke, silakan segera membentuk kelompok. Ayo, cepat biar waktunya cepat selesai juga. Nah, di sini nanti kalian baca, di situ ada soalnya, silakan bahas dengan kelompok kalian. Ya, kalau ada yang belum paham nanti sambil ditanyakan. Tulis nama kalian, kalian kelompok berapa tadi? Ini silakan agak HP-nya silakan diundur. Oke, segera lihat kemudian dikerjakan. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ini membacakan hasil tugas kami. 1. Nilai moral. Amanat bisa juga disebut dengan istilah pesan moral. Berikut nilai moral yang terkandung dalam teks cerita hikayat Bayan Budiman. 1. Sebagai manusia harus menjaga martabat, kesabaran, dan kekayaan. 2. Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu sebelum mengambil keputusan agar tidak menimbulkan fitnah, harus tawakal dalam menghadapi cobaan. Oke, hanya 2. Oke, kelompok lain, ada yang mau menambahkan? Ada? Oke, silakan tambahkan. Yang nyaring ya, karena suara hujan lebih nyaring dari suara kalian, maka suaramu harus lebih nyaring, apalagi lagi cowok. Silakan. Nilai moral hikayat dalam Budiman. Apa yang membedakannya dengan kelompok lain? Saya ingin menambahkan pendapat dari kelompok kami. Berpamitan sebelum berpergian. Bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam hidup kita. Bersikap gegabah dapat memberikan dampak negatif. Itu saja. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, kelompok lain ada yang menambahkan? Atau sama? Oke, kalau sama silakan dilanjutkan. 2. Nilai budaya hikayat Bayan Budiman. Berikut ini nilai budaya yang terdapat dalam hikayat Bayan Budiman. 1. Seorang istri hendaknya patuh pada perkataan suami. 2. Bermufakat untuk menemukan solusi permasalahan. 3. Adanya budaya perjodohan anak untuk menentukan masa depan. Oke, ada yang lain? Atau oke, silakan. Kami ingin menambahkan nilai budaya hikayat Bayan Budiman, yaitu mengajarkan ilmu agama pada anak sejak usia dini. Burung yang dipelihara dicabudi bulunya agar tidak bisa terbang. Itu aja. Oke, ada lagi kelompok lain yang mau menambahkan? Oke, ada? Oke, kalau ada silakan dilanjutkan. 3. Nilai pendidikan. Berikut ini nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam hikayat Bayan Budiman. 1. Ajarkanlah anak untuk memperdalam ilmu agama sejak usia dini. 2. Nasihat yang diberikan sedikit demi sedikit dapat meluluhkan hati yang ambisius. Sudah? Sudah. Oke, ada yang berbeda lagi? Oke. Hanya 2 kelompok ya, yang 3. Memperoleh ilmu tidak hanya dari satu orang saja, bergurulah pada banyak orang. Oke. Oke, selanjutnya. 4. Nilai estetika. Nilai estetika dalam hikayat Budiman yaitu kecantikan Siti Zainab yang diungkapkan dengan kata-kata yang indah. Itu saja. Yang lain ada yang berbeda? Nilai estetika. Estetika itu apa? Ya, nilai keindahan. Ada yang berbeda lagi? Ada yang berbeda? Atau sama? Sama aja. Oke, berarti masih ada lagi? Masih ada lagi? Sudah. Oke. Untuk yang lain, apakah ada tambahan atau masih sama? Atau sama saja dengan kelompok yang di depan? Oke, sama. Oke, kalau sama silakan beri aplaus untuk kelompok yang di depan. Oke, silakan duduk. Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah. Silakan kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Oke. Silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Jadi bisa dahulu kala mungkin tadi mengatakan dari moyangnya tadi, ya leluhurnya tadi sampai sekarang, dan itu akan kalian dapatkan cerita ini sampai nanti, sampai mungkin barangkali kalian menjadi orang tua nanti, cerita itu tetap akan ada. Oke. Jadi kesimpulan dari pembelajaran mengenai hikayat itu apa? Oke, cerita yang apa? Yang mengandung ilmu pengetahuan. Ada lagi? Apakah hanya mengandung ilmu pengetahuan saja? Ada nilai-nilai yang bisa dipelajari dari membaca hikayat tadi. Ya, nilai apa saja yang kalian dapatkan tadi? Ada nilai moral. Oke. Ya.
nilai budaya, dan sebagainya. Oke, setelah mempelajari materi ini, apa yang kalian rasakan? Semangat. Ya, semangat karena mau pulang atau semangat mau istirahat? Ya, semangat. Harapannya seperti semangat apa yang kalian lihat tadi bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oh ya, tolong untuk minggu depan kalian kalau tadi karena siapa tadi si Nabil ya bilangnya tahu cerita, tetapi disuruh berbicara malu. Ya, besok untuk minggu depan kalian saya mengharapkan kalian nanti membawa cerita dari rumah, masing-masing siswa membawa cerita yang memang berkembang di daerah kalian, bukan berkembangnya di internet. Ya, kalau berkembang di internet ya beda, karena harapannya dari cerita yang berkembang di daerah kalian ini, teman-teman kalian akan tahu apa yang ada cerita rakyat yang di daerah kalian yang belum tentu kalian dapatkan di daerah kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Kalau tidak, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sebelum istirahat, silahkan pimpin doa dulu. Tadi sudah bukan, sekarang pimpin doa untuk penutup. Silahkan siapa mau pimpin doa? Oke, Rafi lagi, silakan. Teman-teman, sebelum istirahat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, oh ya, untuk pelajaran hari ini saya akhiri. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Kita bertemu lagi di minggu depan. Bukan minggu depan ya. Minggu depan karena hari ini hari Kamis. Ya, berarti bertemu di pelajaran di minggu depan. Pelajaran hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Wahyu Sugiarto dari SMA Negeri 2 Danau Sembulu, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya masih tetap ditemani oleh Pak Cahyo Indarto, guru SMA 2 Danau Sembulu, guru Bahasa Indonesia. Selamat siang Pak Cahyo. Selamat siang Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah setelah kita melakukan observasi di dalam kelas tadi dan terlihat sangat baik dan lancar ya Pak. Ya, alhamdulillah. Oke. Pada kesempatan hari ini tentunya setelah kita melakukan observasi di dalam kelas tadi, tujuan saya untuk melakukan pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi dan mengetahui kelebihan maupun kekurangan yang mungkin dialami oleh Pak Cahyo di dalam kelas tadi. Jadi menurut Pak Cahyo kira-kira perasaan Pak Cahyo setelah observasi tadi seperti apa kira-kira? Ya, awalnya itu apa ya Pak? Canggung Pak, karena nggak terbiasa ya. Iya. Kemudian tiba-tiba ada rekan guru masuk. Nah, ya ada perasaan tapi itu kan di awal. Nah, ketika sudah mulai ya biasa saja. Cuma awalnya agak canggung seperti itu. Iya. Baik. Alhamdulillah berarti Pak Cahyo dari proses tadi sudah ada perkembangan gitu ya. Yang awalnya tadi canggung menjadi terbiasa dan menikmati pembelajaran walaupun ada saya tadi mensupervisi di dalam kelas tadi. Terus ini Pak Cahyo, kira-kira yang ingin Pak Cahyo kembangkan lebih lagi untuk pembelajaran selanjutnya apa kira-kira Pak Cahyo? Yang apa? Pertanyaan Pak tadi yang perlu dikembangkan lagi. Yang perlu dikembangkan. Ya mungkin kalau dari saya mungkin media ya Pak. Ya media, kemudian
media yang sesuai dengan anak-anak, kemudian model pembelajarannya, kemudian apa namanya pemilihan pemilihan kalau bahan ajar kan sebenarnya sudah sesuai saja, tapi kadang memvariasinya agar pembelajaran itu lebih menarik seperti apa itu yang mungkin jadi evaluasi buat saya juga. Jadi kedepannya ya lebih baik dari hari ini. Oke, ya baik. Jadi pembelajaran nggih yang perlu Ya. apa medianya nggih yang Ya, perlu dikembangkan. medianya. Nggih. Terus Pak Cahyo, dari kegiatan tadi, kira-kira terjadi kesulitan nggak? Apa kira-kira kesulitan yang Ya. dialami oleh Pak Cahyo? Sebenarnya kalau tadi karena ini cuaca masih hujan ya Pak, jadi apa namanya suara jelas, tidak terlalu terdengar. Suara di luar hujan karena lebat lebih nyaring. Akhirnya anak-anak agak sedikit terhambat. Padahal di satu sisi saya tadi pengen mengaplikasikan apa kuisis. Di situ ada permainan, tetapi mengingat apa suara dari luar tidak dari suara luar terlalu keras karena hujannya lebat, akhirnya pembelajaran agak terhambat dan akhirnya mengulur waktu sehingga waktunya ya apa namanya tidak berjalan sesuai skenario awal. Padahal itu sudah disiapkan, tapi waktunya tidak memungkinkan. Seperti itu, Pak. Kira-kira ini apa namanya? Kalau tadi kan kesulitannya karena cuaca, cuaca. Terus yang perlu saya tanyakan lagi nih Pak Cahyo, kira-kira dalam waktu yang ke depan ini apa namanya penting nggak kira-kira metode atau model pembelajaran diferensiasi itu kira-kira penting nggak kalau untuk diterapkan di ke depan? Pastinya sangat penting ya Pak, karena mengingat perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang semakin menuntut guru apalagi siswa nanti ke depannya. Nah, kalau apa namanya guru saja sudah dituntut harus lebih jauh. Nah, nanti harapannya bisa mengaplikasikan itu ke anak-anak dan ya membawa dampak lah, harapannya seperti itu. Oke, baik, siap nih. Kira-kira nih Pak Cahyo, Pak Cahyo akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini tadi kira-kira kapan ini kira-kira? Nah, oke, mungkin menyelesaikan materi ini habis dulu ya Pak, karena masih ada beberapa pertemuan di materi apa hikayat ini. Nah, harapannya setelah itu saya sambil mempersiapkan materinya, saya mempersiapkan pembelajaran untuk yang berdiferensiasi tadi. Baik, terima kasih Pak Cahyo atas kesempatan yang diberikan kepada saya melakukan percakapan pasca observasi. Semoga saja apa yang kita laksanakan pada hari ini nanti bermanfaat untuk proses pembelajaran ke depan. Baik, untuk kegiatan pasca observasi calon guru penggerak angkatan 9, saya Wahyu Sugiarto, Sarjana Pendidikan dari SMA Negeri 2 Danau Sambulu, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.